kita juga mengapresiasi bahwasannya emiten-emiten juga melakukan aksi korporasi misalnya buyback. Nah, itu juga menambah sentimen positif. Ya sekaligus juga melakukan reformasi tatanan pasar modal di tanah air misalnya dalam rangka untuk meningkatkan transparansi, meningkatkan likuiditas, kemudian juga good corporate governance ya, maupun juga dinamika free float yang memang kita harus bisa memenuhi kriteria yang ditentukan oleh MSCI. Ya minimal 15% ya tentu ya. Sebab kan sebelum penentuan MSCI kan kalau 7,5% ya seperti itu. Oke, tapi kalau kita lihat sedikit mungkin saya sambung Mas Nafan. MSCI sebagai penyedia indeks global, begitu ya, salah satu penyedia indeks global. Berarti segitu pentingnya ya kalau kita sampai harus apa ya? Kalau kita lihat sekarang kan Bursa Efek Indonesia, OJK bolak-balik nih nemuin MSCI terus. Apakah memang segitu pentingnya atau justru ini sudah agak berlebihan kalau untuk terlalu mengikuti sampai prasyarat yang mereka inginkan gitu? Yang penting komunikasi itu penting ya. Terus komunikasi tersebut juga disampaikan kepada publik ya, khususnya investor ya, termasuk kita. Ya karena dengan adanya hal tersebut ya tentunya ini bisa menciptakan kepastian dan investor tuh lebih menyukai kepastian begitu kan. Ya jadi dengan demikian ya saya pikir kepastian inilah yang membuat market kita juga bisa mengalami apresiasi dan baik. Ya kalau misalnya jika saya sebagai teknikal, saya juga melihat bahwasanya ISG masih bisa mempertahankan secular uptrend ya kalau secara monthly chart begitu kan. Oke, jadi kepastianlah yang akhirnya memang menjadi perhatian pelaku pasar ataupun investor, termasuk tadi apa yang dihasilkan nanti oleh desakan MSCI akhirnya free float kita dinaikkan menjadi 15% dan transparansi dibuka bahkan untuk kepemilikan di atas 1%. Jadi ya mungkin efek ataupun hal-hal baiknya juga dirasakan oleh pelaku pasar pada akhirnya ya. Betul. Oke, kalau kita lihat soal tren positifnya sendiri untuk pasar kita atau indeks harga saham gabungan, apakah kemudian memang tadi yang Mas Nafan sebutkan sudah mulai optimis lagi nih, sudah mulai percaya lagi, apakah ini menjadi sinyal awal kembalinya fase bullish yang memang sempat diproyeksikan sebelumnya kemarin? Oke, ya selama ISG masih bertahan jauh di atas 7.400 ya, berarti kan otomatis kan bentuk minor wave baru lagi ada 1, 2, 3, 4, dan 5 begitu kan. Jadi otomatis saya pikir ISG kita berada dalam minor impulsive wave ya. Memang saya akui fase bullish pun juga masih terlihat dengan jelas. Ya belum lagi juga ditambah dengan fenomena momentum Imlek maupun juga bulan suci Ramadan maupun juga periode Lebaran, tentunya ini juga bisa meningkatkan strong domestic consumption maupun juga dalam tanda kutip ya strong domestic investment in our stock market seperti itu ya. Oke. Nah, jadi memang kalau yang saya ingat tuh sebenarnya ISG ini memiliki level resistance antara 8.525 hingga 8.575 itu sebagai wave 3 minor. Tapi kalau misalnya jika euforia juga bisa semakin kuat, maka dari itu terdapat level resistance lagi di kisaran 8.980. Ya sebenarnya sih hampir ke level 9.000 begitu ya. Tapi kalau misalkan kita mengaca ke performa ISG selama 25 tahun terakhir nih misalnya nih, ini kinerja ISG baik itu di kuartal 1 maupun juga kuartal kedua ya, itu selama 25 tahun terakhir itu ini rata-rata positif loh ISG begitu. Apalagi memanfaatkan kondisi ISG yang mengalami rebound di atas level support di 7.400 sekian begitu kan. Jadi secara historical ini bisa jadi cerminan begitu ya bahwa di kuartal 1 dan kuartal 2 seharusnya kita memang cukup optimis untuk indeks harga saham gabungan kita. Tapi kalau dalam jangka waktu pendek volatilitasnya masih akan cukup tinggi atau cenderung rendah, Mas Nafan? Ya tetap aja ya kalau yang namanya market pasti fluktuasi maupun juga volatility pasti tetap ada ya, bisa minor, bisa intens ya. Tentunya ini juga semuanya kembali kepada sentimen. Ya misalnya biarpun terjadi dinamika uncertainties ya from external factors itu kuat ya, ketika misalnya Trump antara baik Trump ya mengumumkan tarif 0% misalnya untuk produk-produk Indonesia yang akan diekspor ke Amerika di kisaran 1.800 produk lebih ya. Tapi di sisi lain juga ternyata Mahkamah Agung di Amerika Serikat ternyata membatalkan ini kebijakan resiprokal tarif di Amerika Serikat misalnya begitu kan. Ini kan sebenarnya kan menimbulkan
Sebenarnya ini terjadinya ini menimbulkan terjadi ketidakpastian. Kita lihat saja harga emas saja mengalami penguatan kan, tren harga emas mengalami penguatan. Tapi syukurlah kalau misalnya saya melihat kinerja IHSG mengalami penguatan di atas 1%. Lantaran juga kebetulan IDX Basic ya yang menjadi bagian daripada saham-saham yang Berbasis masuk dalam komoditas emas ya ya, biasanya ya. betul. Itu cuma 3% itu ternyata pada hari ini ya. Ya sehingga ini juga menjadi salah satu yang menjadi motor bergerak daripada IHSG. Belum lagi juga sektor-sektor lainnya misalnya financial sector, energi dan sebagainya itu juga turut mengalami apresiasi karena sepertinya para pelaku investor juga menyambut ya musim laporan keuangan full year 2025 yang memang ya hasilnya juga benar-benar di atas ekspektasi ya, terutama ya, sehingga ini juga mendorong terjadinya risk appetite ya bagi para pelaku investor untuk berinvestasi di pasar modal kita, walaupun ya uncertainties masih ada Masih ada. begitu. Oke, jadi memang volatilitas tentu masih ada, cuma tinggal kita lihat intensitasnya nanti seberapa besar begitu ya. Kalau secara sektoral, Mas Nafan, tahun 2026 ini akan ada story yang berbeda nggak? Apa mungkin 2025 kemarin sektor yang muncul banget ke permukaan apa, 2026 nih apa nih? Atau sudah diproyeksikan juga sama Mas Nafan dan tim? Ya sebenarnya kalau misalnya kita melihat di 2025 memang pergerakan IHSG lebih dipengaruhi oleh conglo driven ya, hemat saya demikian. Ya, tapi kalau saya jika untuk di tahun ini saya melihat semestinya ada kombinasi ya antara conglo driven dengan emiten berbasis fundamental ya, karena kalau misalnya kita melihat khususnya yang fundamental itu rata-rata kinerja pergerakan harga sahamnya ya, baik itu sama 3 tahun terakhir bahkan juga sama 5 tahun terakhir itu sudah di bawah fairly valued, berarti sudah benar-benar undervalued ya, menurut saya demikian ya. Jadi Murah kita dong ya melihat berarti ya? oh yes, murah lah, misalnya bukan hanya di banking sektor saja tapi juga di komoditi sektor saja, baik itu IDX Basic maupun juga IDX Energy. Kalau misalnya kita melihat dari komoditi Dow Jones Index itu kan sama ini kan komoditas itu sudah sangat extremely undervalued begitu kan. Jadi peluang untuk mengalami apresiasi bisa terbuka lebar. Ya selain daripada dinamika geopolitik ya, misalnya ya tentunya harga komoditas dunia itu pasti juga akan dipengaruhi oleh peningkatan demand ya. Ya syukur-syukur terjadi global economic recovery ya, tentunya ini juga bisa mendorong terjadinya peningkatan permintaan di sektor komoditas yang menjadi andalan bagi industri manufaktur untuk terus berekspansi. Ini secara global misalnya seperti itu. Ya, belum lagi juga yang lainnya kalau misalnya jika kita melihat juga sektor infrastruktur, misalnya infrastruktur terutama berbasis telekomunikasi itu juga penting karena kita juga menuju ke infrastruktur berbasis digitalisasi agar supaya kita bisa produktif dari sisi kebutuhan konten kayak seperti ini misalnya, ataupun juga AI ya kan.